Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap selalu berdoa sebelum memulai kegiatan apapun agar kegiatan kita berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Hari ini Ibu akan menyampaikan rangkuman materi tema 6 mata pelajaran IPA tentang pubertas. Kita mulai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Ya, mari kita lihat. Tumbuh adalah proses bertambahan ukuran dan jumlah sel, sedangkan berkembang adalah proses perubahan organ tubuh dan fungsinya menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia ada dua macam, yaitu pertumbuhan manusia saat dalam kandungan yang meliputi zigot, embrio, dan janin. Jadi, manusia itu akan berkembang walaupun dia masih dalam kandungan ibunya. Yang kedua, pertumbuhan manusia setelah lahir. Jadi begitu bayi sudah lahir, maka dia akan mengalami perkembangan dari bayi menjadi kanak-kanak, kemudian remaja, dewasa, dan lansia. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia bisa kita lihat dalam gambar ini. Bu Guru sudah menyiapkan gambar laki-laki dari dia bayi hingga dia menjadi lansia. Dia akan mengalami tahap bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Begitu juga dengan perempuan, dari bayi dia akan mengalami masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Masa pertumbuhan manusia setelah lahir dimulai dari masa bayi atau balita. Pada masa ini, mereka mulai belajar tengkurap, duduk, berdiri, berjalan, dan berbicara. Tetapi kemampuan mereka ini tidaklah sama. Ada yang sudah bisa tengkurap pada umur 3 bulan, tapi ada yang baru bisa tengkurap pada umur 4 atau 5 bulan. Begitu juga dengan duduk, berdiri, berjalan, dan berbicara. Jadi tidak bisa menjadi patokan ya. Yang kedua, masa kanak-kanak. Setelah masa balita, maka manusia akan mengalami masa kanak-kanak. Biasanya ini berlangsung pada umur 6 sampai 12 tahun, di mana mereka akan mulai bersekolah. Karena pada masa ini mereka mulai bisa bermain berkelompok dan mengenal banyak teman. Selanjutnya, manusia akan mengalami masa remaja. Pada masa ini, anak-anak mengalami pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas adalah masa ketika anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan seksual secara matang, di mana organ seksualnya, organ reproduksinya sudah bisa berfungsi dengan baik. Kemudian manusia akan mengalami pertumbuhan dan melewati masa dewasa. Pada masa dewasa ini, manusia biasanya sudah bisa berpikir dan memutuskan sesuatu dengan lebih baik. Setelah masa dewasa, manusia akan mengalami masa lansia. Lansia singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini biasanya ditandai dengan tumbuhnya atau munculnya keriput di bagian-bagian tubuh, atau kadang tubuh menjadi bungkuk dan beberapa orang menjadi pikun atau pelupa. Ciri-ciri pubertas. Untuk laki-laki, pubertas pada laki-laki diawali dengan ciri primer. Ciri primer itu ciri yang utama, yaitu mulai dihasilkannya sel sperma oleh testis yang ditandai dengan terjadinya mimpi basah dan diikuti dengan beberapa ciri sekunder atau ciri fisik. Jadi jika kalian sebagai anak laki-laki tiba-tiba tidur dan bangunnya kok keluar cairan agak lengket ya, bukan cairan ngompol ya, itu kemungkinan kalian sudah mengalami ciri-ciri pubertas atau ciri utama atau ciri primer. Dan ciri pubertas primer itu akan ditandai atau diikuti dengan ciri fisik atau ciri sekunder yang meliputi tumbuhnya jakun, dada menjadi bidang, suara akan membesar, tumbuh rambut-rambut halus di bagian tubuh tertentu seperti di ketiak atau di bagian kemaluan,
dan diproduksinya hormon-hormon yang kadang memicu tumbuhnya jerawat. Jadi kadang ketika anak laki-laki sudah beranjak remaja yang tadinya wajahnya mulus, kemudian akan muncul jerawat-jerawat di wajahnya. Pada anak perempuan, pubertas diawali dengan ciri primer juga, yaitu sudah mulai diproduksinya sel telur oleh indung telur. Kalau tadi anak laki-laki itu sel sperma, kalau anak perempuan sel telur. Hal ini ditandai dengan mulainya seorang perempuan mengalami menstruasi atau haid. Ada yang tahu apa itu menstruasi atau haid? Menstruasi atau haid itu keluarnya darah ya pada anak perempuan. Jangan kalian bingung atau takut ketika kalian pergi ke belakang ternyata kalian mengeluarkan darah yang agak banyak padahal kalian sedang tidak terluka. Itu merupakan ciri primer atau ciri utama pubertas pada perempuan. Dan ciri primer itu akan diikuti oleh ciri-ciri sekunder atau ciri-ciri fisik. Di antaranya, payudara akan mulai membesar, pinggul pun ikut membesar. Kalau tadi suara laki-laki menjadi lebih besar dan berat, maka suara perempuan menjadi lebih nyaring atau cempreng. Tumbuh rambut-rambut halus di bagian tubuh tertentu, di sekitar ketiak dan di sekitar kemaluan. Dan juga diproduksinya hormon-hormon yang kadang juga memicu tumbuhnya jerawat. Jadi sama seperti laki-laki, perempuan yang sedang mengalami masa remaja pubertas, dia bisa akan mengalami tumbuh jerawat di wajahnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas? Yang pertama, rajin membersihkan diri dan organ reproduksi dengan air bersih. Cukup dengan air bersih. Kalian tidak perlu menggunakan sabun seperti yang ada di televisi-televisi itu. Karena itu hanya malah akan mengganggu kesehatan organ reproduksi kalian. Cukup dengan air bersih ya. Selanjutnya, menggunakan pakaian dalam yang berbahan menyerap keringat. Karena pada masa ini kalian banyak beraktivitas dan ada hormon-hormon tertentu yang akan dihasilkan, maka kalian membutuhkan pakaian yang berbahan menyerap keringat untuk memudahkan kalian dalam bergerak. Selanjutnya, memakai pakaian yang pas ukuran. Pas ukuran itu tidak terlalu ketat, juga tidak terlalu longgar. Tentunya agar kalian merasa nyaman saat kalian beraktivitas. Kemudian untuk perempuan, jika kalian sedang mengalami menstruasi atau haid, gunakanlah pembalut yang nyaman, yang tidak membuat gatal, ya. Dan pembalutnya harus rajin diganti. Jangan satu hari kalian cuma memakai satu pembalut. Jika kamu merasa sudah keluar banyak darahnya, silakan langsung diganti. Itu tadi yang dapat Ibu Guru sampaikan tentang materi pubertas. Silahkan dari materi Ibu Guru sampaikan tadi, buatlah rangkuman yang sudah kalian pelajari hari ini. Tulislah rangkuman tersebut di buku tugas daring dengan tulisan yang rapi dan mudah dibaca. Selamat belajar anak-anak. Semoga kita semua selalu sehat, selalu menerapkan protokol kesehatan, dan COVID segera berlalu. Jadi kita bisa bertemu dan belajar bersama lagi di sekolah. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.